Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu keempat ini, di mana minggu keempat ini kita akan mempelajari tentang penentuan lokasi pabrik. Nah, bersama saya Ibu Hartini. Pemilihan atau menentukan lokasi pabrik itu merupakan salah satu hal yang penting dalam perancangan pabrik yang merupakan tempat untuk memproduksi barang maupun jasa. Nah, dengan demikian, strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses perancangan. Di alasannya itu karena diantaranya sektor barang membutuhkan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi pabrik. Sedangkan untuk sektor jasa sendiri itu memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Keputusan untuk penentuan lokasi untuk menghasilkan produk merupakan aspek kunci dalam membuat keputusan strategi dan logistik untuk perusahaan manufaktur. Jadi lokasi optimum menambahkan keunggulan bersaing dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi atau perusahaan. Menurut McCarthy dan Atiawarang. Nah, di sini kita masuk ke tujuan dari penentuan lokasi pabrik. Jadi apa sih tujuan penentuan lokasi pabrik ini? Jadi dengan adanya penentuan lokasi pabrik ini itu dapat membantu perusahaan atau pabrik untuk beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif dan efisien. Pun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi pabrik. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi pabrik itu ada faktor primer, yaitu faktor yang berpengaruh langsung terhadap produksi dan distribusi dari suatu perusahaan, dan juga faktor sekunder. Jadi faktor primer itu terdiri dari kedekatan dengan lokasi pasar dan sumber bahan baku. Di sini berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan manufaktur umumnya didirikan di lokasi yang dekat dengan bahan bakunya. Jadi seperti contohnya perusahaan pengolahan kayu, minuman, makanan, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada ketersediaan tenaga kerja. Jadi ketersediaan tenaga kerja itu juga menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi usaha, terutama bagi perusahaan manufaktur yang umumnya membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya. Yang ketiga itu adalah transportasi. Jadi transportasi ini di sini yaitu faktor ini juga penting karena dengan transportasi ini bahan baku didatangkan dan bahan jadi akan dikirim. Jadi terabaikannya masalah transportasi akan menimbulkan kesulitan produksi karena keterlambatan pengiriman bahan baku misalnya, dan tersendatnya distribusi hasil produksi ke pasar. Jadi ada sumber-sumber energi. Jadi sumber-sumber energi itu yang terakhir. Selanjutnya faktor sekunder, yaitu peraturan daerah atau sistem perpajakan. Jadi jadi peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Jadi sama itu menentukan mana kawasan untuk pemukiman dan mana untuk industri. Nah, dengan demikian perusahaan tidak dapat dan akan mengalami kesulitan bila memilih lokasi yang bukan untuk kawasan industri. Termasuk juga di sini masalah izin mendirikan bangunan, ketinggian maksimal bangunan, pembuangan limbah, dan kebijakan pemerintah lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada sikap masyarakat setempat. Jadi sikap masyarakat setempat itu merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi usaha, mengingat keberadaan perusahaan di samping dapat memberikan manfaat tapi juga bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar usaha khususnya. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat akan keberadaan perusahaan menjadi sangat penting. Sebagai contoh, perusahaan yang mempekerjakan masyarakat sekitar biasanya tidak mengalami masalah ini. Namun perusahaan yang mengolah sampah atau limbah seringkali ditolak keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya kita masuk ke iklim. Nah, iklim di sini maksudnya adalah iklim kerja. Jadi iklim kerja itu iklim kerja fungsi dari tingkat upah, dilihat kebutuhan pelatihan, sikap terhadap pekerjaan, produktivitas karyawan, dan kekuatan kelompok serikat pekerja. Terus fasilitas perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, di sini kesediaan lahan parkir yang memadai, pembuangan limbah
limbah, terus keamanan, fasilitas kesehatan kerja merupakan faktor juga tidak kalah pentingnya di dalam penentuan lokasi usaha. Nah, terus selanjutnya itu ada rencana masa depan perusahaan dan ketersediaan air. Nah, sekarang kita masuk ke masalah lokasi juga ditentukan oleh sifat fasilitasnya. Jadi di sini ada beberapa jenis fasilitas. Jadi fasilitas tunggal itu hanya ada satu fasilitas dan tidak ada interaksi dengan fasilitas lain, contohnya seperti pabrik atau gudang. Jadi dua itu fasilitas ganda, itu terdapat beberapa pabrik dan atau gudang saling berinteraksi. Kriteria yang dipakai itu yaitu biaya distribusi total, ongkos dan ongkos produksi total. 3 itu toko yang saling bersaing, itu dipengaruhi oleh jarak relatif dengan toko lain yang bersaing, contohnya seperti bank, restoran, apotik, toserbat, sama toko buku. Dari pelayanan gawat darurat, penentuannya sering dikaitkan dengan waktu respon. Nah, contohnya di sini ambulans sama pemadam kebakaran. Nah, di sini ada perbedaan pertimbangan penentuan lokasi jasa dan faktur berdasarkan perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Jadi di sini itu ada satu kedekatan dengan pelanggan, biaya transportasi dan kedekatan dengan pasar, lokasi pesaing dan faktor-faktor khusus lokasi. Sedangkan perusahaan manufaktur yaitu ada iklim kerja, kedekatan dengan pasar, kualitas kehidupan, kedekatan dengan pemasok dan sumber daya, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk, dan terakhir adalah biaya. Nah, di sini ada tabel strategi lokasi organisasi jasa melawan dengan manufaktur. Jadi di sini dilihat pada fokus pada pendapatan, sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu adalah fokus pada biaya. Jadi fokus pada pendapatan di sini ada volume atau pendapatan, lokasi yang menarik atau daya beli, persaingan iklan atau penentuan harga, kualitas fisik, parkir, akses keamanan ada, penerangan, penampilan, citra dan penentu biaya, sewa, manajemen yang berkualitas dan kebijakan operasi, atau di sini dilihat jam kerjanya atau tingkat upahnya. Sedangkan pada lokasi perusahaan manufaktur dilihat pada fokus biaya. Jadi sini ada biaya nyata, biaya pengiriman bahan mentahnya ada, biaya pengantaran barang jadi, biaya energi dan biaya layanan umum, jadi tenaga kerja, bahan mentah, pajak dan lain-lain. Biaya tidak nyata dan akan segera terjadi, sikap terhadap serikat pekerja, kualitas hidup, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah negara bagian, kualitas pemerintah negara bagian dan lokal. Nah, dilihat dari tekniknya ya, ini model regresi untuk menetapkan kepentingan beragam faktor yang ada, metode peringkatan faktor, perhitungan lalu lintas, atau transportasi, analisis demokrasi lokasi yang menarik pelanggan, analisis daya beli lokasi, dan sistem informasi geografis. Sedangkan teknik untuk perusahaan manufaktur sendiri yaitu ada metode transportasi, metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, dan diagram titik persilangan. Nah, di sini bedaannya dilihat dari asumsi. Jadi di sini asumsi menurut perusahaan jasa yaitu lokasi merupakan penentu utama pendapatan, permasalahan hubungan yang erat dengan pelanggan yang sangat penting, biaya cenderung konstan pada daerah tertentu oleh karena fungsi pendapatan sangat penting. Sedangkan asumsi perusahaan manufaktur sendiri yaitu lokasi penentu utama biaya. Jadi sebagian besar biaya utama dapat diidentifikasi secara eksplisit untuk setiap lokasi. Hubungan rendah dengan pelanggan memungkinkan perusahaan itu berfokus pada biaya yang dapat diidentifikasi. Biaya tidak nyata dapat dievaluasi. Di sini kita masuk ada beberapa metode evaluasi alternatif untuk penentuan lokasi. Jadi di sini satu yaitu metode pemeringkatan faktor. Jadi metode pemeringkatan faktor itu sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor sendiri mempunyai 6 tahap, yaitu 1. Mengembangkan daftar faktor-faktor yang terkait, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan, yang mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, jadi misalnya di sini 1 sampai 0, 1 sampai 10, atau 1 sampai 100 poin, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor,
dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap ketiga tadi, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor, dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitas. Yang kedua itu ada analisis titik impas lokasi. Jadi penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik itu membuat suatu perbandingan ekonomi terhadap alternatif lokasi. Jadi analisis titik impas lokasi itu dapat dilakukan secara matematik atau secara grafik. Jadi pendekatan grafiknya itu mempunyai keuntungan dengan memberikan kisaran jumlah setiap lokasi dapat dipilih. Jadi metode yang ketiga ada metode pusat gravitasi. Itu merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimisasi biaya distribusi. Dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Yang terakhir adalah model transportasi. Jadi tujuan dari model transportasi itu adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran. Jadi sini pasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuannya, sehingga dapat menimbulkan produksi total dan biaya transportasi. Jadi sampai di sini dulu materi kita pada minggu keempat ini. Baiklah, kita tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.